Berarti PJMK RKG 2. Di sini kita memakai sistem baru karena RKG 1 itu dasar dan RKG 2 itu menyangkut isinya tuh topik kelainan-kelainan. Jadi kalau dibuat dalam satu hari itu pagi RKG 1, siang RKG 2, itu nanti RKG 2-nya kalian nggak nyambung karena dasar-dasarnya belum kalian kuasai. Untuk itu, radiologi membuat sistem RKG 1 dituntaskan terlebih dahulu mulai awal sampai UTS. Itu full RKG 1. Jadi waktu untuk RKG 2 diisi materi RKG 1. Nanti diterangkan cara presensinya. Untuk ini, pendahuluan ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Sudah jelas, dokter. Di sini seluruh materi kuliah diberikan dalam bentuk soft file. Nanti akan diberikan linknya untuk e-booknya, handout-nya pakai White Emperor 2014 pada masing-masing ketua kelompok. Mohon ketua dari angkatan 2002 ini aktif ya, nanti yang mengkoordinir semua kelompok dan masing-masing kelompok mempunyai ketua. Mohon membuat grup sendiri dan nanti saya dimasukkan dan juga nanti Dokter Ade karena RKG 1 dan RKG 2 nanti berkolaborasi membuat grup untuk memudahkan komunikasi untuk masing-masing ketua kelompok dan ketua angkatan 2022. Saya nggak tahu siapa ketuanya, kalian aja yang memilih karena saya nggak tahu ya siapa yang bersedia ataupun tidak. Nanti daripada terpaksa dan tidak ada atensi, lebih baik kalian pilih sendiri. Jadi ikhlas memilih membantu saya dalam pembelajaran kali ini. Kemudian mahasiswa pada setiap kelas, jadi di sini ada A, B, C. Di sini setiap kelas A itu dibagi masih A1, A2, A3, dan berikutnya sampai A11 itu sesuai jumlah dari masing-masing kelas ya, karena saya belum dapat daftarnya kelas A itu berapa orang, saya belum dapat. Dan nanti kalian bagi, kalau tidak mengerti kalian menghubungi kami sebagai PJMK-nya. Saya dan Dokter Ade untuk A1, A2 sampai, kalau yang dulu sampai 11, B, kelompok B juga sampai 11, kelompok internasional yang paling sedikit. Kemudian setiap sub kelompok dibimbing oleh Mohon izin dokter, masih ke mute, dok.
Di sini setiap subkelompok mendapatkan 1 orang dosen pembimbing. Mohon harus aktif menghubungi dosen pembimbing. Nanti kita beri nomor HP dari masing-masing dosen pembimbing. Kalian harus aktif untuk konsultasi karena setiap konsultasi ada poinnya dan akan mengisi logbook untuk nilai. Jadi nanti setiap presentasi dapat ada nilai 6%, kemudian untuk bimbingan dan setiap konsultasi itu masuk juga nanti ke soft skill. Jadi ada nilainya. Jadi mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang tidak aktif akan kita pantau melalui logbook, ya. Kemudian setiap kelompok, apa ya kendala aku kok gini ya? Jadi setiap kelompok wajib membuat video animasi sesuai topik perkuliahan. Kemudian, kenapa? Kami 3. Oh. Jadi ini sesuai kesepakatan antara ini PJMK dikirim ke dosen pembimbing maksimal H-3 sebelum presentasi. Untuk kelompok yang pertama ini dapat privilege makalahnya nanti handout-nya mundur enggak apa-apa, yang penting video animasinya dulu ya untuk yang maju pertama. Karena kan yang pertama ini kendala waktu. Jadi nanti untuk handout bisa langsung konsultasi sama saya PJMK-nya. Langsung diberikan ke PJMK aja. Atau ke masing-masing dosen pembimbing. Kemudian pada sesi tanya jawab mahasiswa pada kelompok yang lain wajib mengajukan pertanyaan. Di sini mahasiswa diharapkan sudah mempelajari video animasi dan materi kuliah yang sudah diberikan H-3, sehingga setiap mahasiswa terlihat semua aktif ya dalam diskusi. Untuk sesi tanya jawab di sini diberi waktu dan diskusi 30 menit, presentasi 20 menit. Semua harus aktif karena ada nilainya. Kemudian UAS dilaksanakan setelah semua materi kuliah selesai dipresentasikan. Jadi tidak ada UTS, tapi hanya tugas. Untuk metode penilaian, di sini aktivitas kelompok dalam satu tim ya,
kerjasamanya bagaimana dalam membuat tugas itu ada penilaian, kemudian tugas kelompok ada 2 selain video ini ya, dan handout. Kemudian untuk penilaian aktivitas mandiri, ujian tulis UAS, dan handout, kemudian aktivitas kelompok, ini masuk yang apa ya, Dek? Aktivitas kelompok ini yang video dan diskusi. Jadi prosentasenya keaktifan tiap di kelas ini setiap kali presentasi, setiap kali itu dapat bobotnya 6% setiap kali. Jadi kalikan 16 kali pertemuan. Jadi nanti pokoknya bobotnya 6%. Kemudian proyek mahasiswa video ini 44%, tugas mandiri dan kelompok 10%, UAS 40%. Ini jadwal perkuliahan. Nah, di sini jadwal perkuliahan nanti yang kalian ikuti, yang kalian lakukan, ini yang ada tulisannya bagian gini ya. Ini jadwal untuk misalnya tanggal 6 ini, tanggal 6 ini semua introduction ya hari ini ya. Kemudian untuk besok, minggu depan, tanggal 13, ini pagi jam 7 sampai jam 8, Fisika 1, tetap RKG 1, dilanjut jam 8 sampai jam 9, RKG 1 juga. Jadi yang seharusnya dalam satu hari itu siangnya RKG 2 ini digabung menjadi 1. Nanti masalah waktu bisa konsultasi dengan dokter atau dosen pembimbing. Semuanya dilaksanakan secara online. Kemudian begitu seterusnya sampai 26 Maret. Nanti RKG 1 UAS pada tanggal 28 Maret dengan materi mulai poin fisika 1 sampai evaluasi mutu, intraoral dan ekstraoral. Itu UAS. Nah, ini pelaksanaannya. Nanti pada presensi di cyber, kalian mengisinya harus sesuai, nanti ada jadwal khusus yang jadwal akademik. Nanti kalian mengisi yang sesuai dengan jadwal akademik. Dan juga dosen siapa saja yang dosen pembimbing, jadi nanti masuk ke barcode-nya, kalian mengisi topik atau materi kuliahnya sesuai yang ada di jadwal akademik. Ini ya. Ini pengisian presensi disesuaikan dengan jadwal kuliah yang seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian pengisian presensi sesuai nama dosen pembimbing. Kemudian jadwal kuliah bagian sesuai kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Jadi aplikasinya pakai jadwal kuliah bagian. Yang terakhir itu. Ini kontak dosen pembimbing. Nanti ketua angkatan 22 bisa pinjem ke saya nih, ambil soft filenya ini, saya kirim soft file dari introduction ini. Ya. Oh iya, di sini Dokter Al-Hidayati belum ada ya. Nanti dimasukkan ya. Maaf sekali Dokter Ade, panggilannya Dokter Ade. Ini ya, kontak dosen yang lama, Dokter Dina Karimah yang nggak ada di Jepang, Dokter Al-Hidayati nanti ditambahkan. Untuk selanjutnya bisa introduction dari RKG 2 oleh Dokter Al-Hidayati. Silakan Dokter Adi. Ya, terima kasih Dokter. Untuk RKG 2
tidak jauh beda sebenarnya dengan RKG 1 ya. Bentar, ini saya share screen. Yang spesifik ya. Oke, jadi nanti kalian untuk RKG 2 akan sama seperti RKG 1 yaitu membuat video. Nah, video itu nanti sesuai dengan topik-topik yang sudah kita bagi-bagi nanti. Jadi nanti kelompok A1 dapat topik apa, A2 dapat topik apa, nanti akan kita bagikan pembagiannya ya. Nah, untuk video itu kalian pembuatannya harus juga konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 3 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan dengan dosen pembimbing ini juga akan masuk penilaian ya. Dan penilaiannya mencapai 40% dari nilai kalian nanti. Jadi ketika kalian kurang atau tidak pernah bimbingan sama sekali dengan dosen pembimbing, maka nilai kalian otomatis akan sedikit ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik bahwa pertemuan dengan dosen pembimbing menentukan nilai akhir juga kalian selain nilai UAS. Ya, untuk RKG 2 ini nilai pembuatan video dan nilai bimbingan mencapai 40%. Ya. Lalu nanti juga kalian akan disuruh untuk bimbingan juga untuk membuat PPT yang akan dipresentasikan pada hari H. Jadi nanti pada pembuatan PPT itu materi-materi yang akan dimasukkan ke dalam PPT itu nanti kalian konsultasi dengan dosen pembimbing. Kasus mana aja dari textbook atau materi apa aja yang dari textbook itu yang akan dibahas ketika presentasi. Karena kalau misalnya seperti tumor jinak atau tumor ganas itu kan banyak macam-macamnya. Nah, itu nanti dosen pembimbing akan memilih materi mana yang signifikan untuk kalian kuasai. Jadi nanti kalian akan melakukan, jadi selain nanti video itu nanti kalian sharing ke teman-teman kalian minimal 3 sebelum perkuliahan. Nanti teman-teman kalian diminta untuk mempelajari, menonton video dan mempelajari. Jadi ketika nanti kita sudah di kelas, jadi kita kalian tinggal diskusi. Jadi tinggal diskusi. Jadi sebelum diskusi itu kelompok yang bersangkutan akan presentasi kasus-kasus yang sering keluar atau sering ditemukan, ya. Begitu. Jadi dan setelah melakukan presentasinya paling 10-15 menit, lalu ada spare waktu sekitar 15 menit untuk diskusi. Ya, diskusi, tanya jawab. Nah, ketika tanya jawab ini interaksi antara narasumber dengan atau presenter dengan mahasiswa yang lain, ini juga akan dinilai interaksinya. Oke. Lalu nanti setelah presentasi akan ada lagi 2 kelompok yang melakukan presentasi tentang kasus atau tentang kasus yang kita bagikan. Jadi nanti ada 2 kelompok dalam satu hari yang melakukan presentasi kasus, ya. Dan presentasi kasus ini juga kalian harus bertemu dengan dosen pembimbing juga, ya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, jadi untuk penilaiannya nanti hampir juga sama dengan RKG 1 bahwa
kita melihat kerjasama tim dari kelompok kalian dalam melakukan pembuatan video, PPT kasus, dan melakukan interpretasi. Dan ini kita nanti harus ada buktinya. Ah, buktinya yaitu dengan mengisi logbook. Jadi kalau nggak ada bukti pengisian logbook, maka kita anggap kalian tidak melakukan bimbingan. Ya, terdengar ya suara saya? Oke, jadi nanti setelah, sorry, kalau ketika nanti presentasi akan ada diskusi. Nah, diskusi ini akan kita lihat interaksi kalian, seberapa aktif mahasiswa yang bertanya dan eh, seberapa aktif presenter dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Oke, dan nanti ada juga nilai untuk UAS. Dan ini adalah staf pengajar ya, tadi juga sudah di-share oleh Dr. Oti. Ya, kriteria penilaian ini ya. Jadi kegiatan partisipasi ini maksudnya adalah ketika diskusi, interaksi ketika diskusi di dalam kelas, itu nilainya 10%. Pembuatan video dan tugas tadi, pembuatan video sebesar 40%, dan tugas PPT 10%, dan UAS 40%. Ya, jadi di sini kalian harus benar-benar memperhatikan bahwa nilai kalian, kelulusan kalian ditentukan pada pembuatan video dan UAS. Ya, jadi kenapa tadi saya tekankan bahwa kalian harus minimal melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 3 kali. Ya, ini akan berpengaruh pada nilai kalian nanti. Oke. Nah, ini untuk pembuatan interpretasinya. Nah, kalau ada lesi pada foto periapikal ini, nah, ini kalian lihat dulu lokasinya. Ya, jadi pada kasus di sini ada kasus abses periapikal, kita lihat dulu lokasinya pada gigi apa. Gigi di sini pada gigi 36. Ketika melakukan interpretasi, ada prinsip-prinsip interpretasi yang harus kalian ketahui. Yaitu yang pertama, lokasi. Kalian harus menentukan juga, mengidentifikasi lokasi kelainannya terlebih dahulu, lokasi yang gigi yang ada masalahnya terlebih dahulu. Lalu pada gigi ini kita lihat mulai dari mahkota. Mulai dari mahkota, lalu ke daerah kamar pulpa, turun ke kamar pulpa, lalu turun ke saluran akar. Setelah turun saluran akar, turun ke bawah lagi ke daerah periapikal. Nanti dari daerah periapikal baru ke daerah jaringan periodontal dan terakhir adalah alveolar crest. Ya. Nah, di sini ada kelainan pada gigi 36 yaitu tampak gambaran karies profunda perforasi, tampak 3 akar yaitu di sini di mesial ada 2 dan 1 akar distal. Nah, tampak gambaran resorpsi akar eksternal di gigi di akar mesial. Lalu ada lesi, dia single, dia epicenternya di periapikal, mesial, dan distal. Nah, lalu kita jelaskan batas dan bentuk dari lesinya. Batas dan bentuk dari lesinya ini terlihat batasnya dia tidak jelas atau diffuse. Ya, kalau batasnya tidak jelas, otomatis bentuknya kita tidak bisa mengidentifikasi kita tidak bisa mendeterminasi bentuknya ya. Kecuali kalau misalnya batasnya jelas, itu kita bisa menentukan bentuknya. Bentuknya apakah di oval, atau scallop, atau bulat, ya. Itu batas bentuk.
Lalu struktur internalnya radiolucent dan efek terhadap jaringan sekitarnya kita lihat apa efek terhadap jaringan sekitar. Di sini terlihat lamina dura dia terputus, lamina duranya terputus. Nah, setelah melakukan interpretasi mulai dari lokasi, batas dan bentuk, struktur internal, dan efek terhadap jaringan sekitar, maka kita bisa tarik kesimpulan berupa radiodiagnosis, yaitu gigi 36, kesan abses periapikal, dan harus ada diagnosis bandingnya. Diagnosis bandingnya adalah dental granuloma. Nanti kalian akan belajar mengenai interpretasi ini ketika nanti kita sudah mulai perkuliahan ya. Lalu ini interpretasi pada gambaran radiograf panoramik untuk lesi-lesi pada gambaran radiograf panoramik. Nah, di sini kita bisa melihat lesi pada mandibula kiri. Ya. Jadi lokasinya spesifiknya adalah pada gigi 38. Tampak gigi 38-nya ini mengalami infarksi dengan angulasi inverted. Ya. Titik tertinggi akar dia sejajar dengan gigi 37 dan lebar mesiodistal mahkota gigi 38-nya dia lebih besar daripada jarak antara distal gigi 37 dan ramus mandibula. Nah, lalu terdapat ada lesinya nih, dia batasnya bagaimana? Batasnya dia berbatas jelas terkortikasi atau berbatas jelas radiopak, ya, tepi radiopak. Dengan batas dia melekat pada CEJ. Ya, jadi dia nih di sini terlihat lesinya melekat pada cemento enamel junction. Bentuknya karena ini batasnya terlihat jelas di radiopak atau terkortikasi, kita bisa menentukan bentuknya. Nah, bentuknya terlihat bentuk bulat atau sirkular. Nah, struktur internalnya radiolucent. Struktur internalnya nanti ada 3 macam. Ada radiolucent, radiopak, dan radiopak radiolucent. Recording in progress. Nah, lalu setelah itu ada efek pada jaringan sekitar. Apa efek jaringan sekitarnya? Di sini tampak gambaran kanalis mandibulanya terdesak ke arah inferior. Jadi di sini kalian harus benar-benar sudah menguasai landmark, ya, anatomical landmark pada radiograf panoramik. Ya, jadi sebelum kalian belajar tentang kelainan-kelainan, baik itu anomali, baik itu tumor atau kista dan lain sebagainya, kalian harus menguasai terlebih dahulu tentang gambaran radiograf normal pada gambaran panoramik. Kalau kalian tidak memahami gambaran radiograf normal, kalian tidak akan bisa mengidentifikasi apakah itu lesi, apakah itu kelainan, atau apakah itu anomali. Ya, jadi kalian harus pelajari terlebih dahulu, kuasai terlebih dahulu anatomical landmark normal pada gambaran baik itu panoramik dan itu periapikal, oklusal dan lain sebagainya. Ya. Lalu, nah karena di sini kita sudah menginterpretasi baik dari lokasi, batas bentuk, struktur internal, efek jaringan sekitar, kita bisa mengambil kesimpulan radiodiagnosisnya, yaitu karena dia berdekatan dengan CEJ, di sini gambarannya struktur internalnya juga radiolucent dan batasnya radiopak, tepi radiopak, kita bisa melakukan radiodiagnosisnya, mengambil kesimpulan radiodiagnosisnya itu kista dentigerus, ya. Gigi 38 infaksi kelas 2A inverted disertai kista dentigerus. DD-nya yaitu odontogenik keratosis atau keratosis odontogenik
tumor. Ya, oke. Nah, ini nanti jadwal kuliahnya untuk RKG 2 dimulai tanggal 9 April. Jadi setelah UAS RKG 1. Ya. Jadi RKG 2, perkuliahan RKG 2 akan dimulai tanggal 9 April sampai 21 Mei. Dan nanti UAS-nya tanggal 19 Juni. Tidak ada UTS untuk RKG 2, jadi langsung maupun RKG 1, jadi langsung UAS. Ya. Jadi di sini karena materinya kita banyak, ya, waktunya kita terbatas. Jadi tolong gunakan waktu yang kita bagikan kepada kalian sebaik-baiknya dan belajar dengan sebaik-baiknya supaya ilmu yang nanti kalian dapat bisa dipakai sampai kalian lulus nanti, ya. Jadi memang ya seperti inilah RKG, ya. Nah, setelah profesi nanti ilmu ini akan kalian gunakan sampai kalian profesi nanti dan kalian lulus juga nanti pasti akan terpakai ilmunya. Jadi tolong gunakan waktu kalian dengan baik-baik dan belajar dengan baik, ya. Mungkin itu saja dari saya untuk RKG 2. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau mau ada yang bingung atau bagaimana, silakan bisa kalian gunakan waktu ini dengan baik. Jadi nanti ketika pada saat sudah mulai bimbingan, kalian nggak bingung gitu loh, bagaimananya. Silakan. Mohon izin bertanya, dokter. Ya. Tadi untuk konsultasinya itu berarti via Zoom juga gitu ya? Kalau konsultasi sebaiknya sih offline ya. Tapi itu tergantung kalian dengan dosen pembimbing masing-masing. Kalau saya sih menyarankan offline. Gitu. Izin bertanya kembali, dokter. Berarti untuk konsultasinya juga di luar jam RKG begitu ya, dok? Iya, konsultasinya pasti di luar jam RKG kan. Karena kan ini kan konsultasi, bukan kuliah. Ya. Kalau untuk kuliahnya kan sudah sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan ya. Jadi konsultasi itu juga ada nilainya kan, di logbook minimal 3 kali pertemuan. Nah itu kalian manfaatkan semaksimal mungkin karena nanti pengisian nilai itu berdasarkan logbook yang ada. Kemudian untuk jadwal itu hanya data yang sudah fix, video sudah fix. Jadi sebelumnya memang kalian harus aktif untuk konsultasi. Seperti itu. Yang awal ini sampai Maret itu RKG 1, nanti baru ketemu RKG 2 bulan April. Tapi materinya kita itu banyak, hanya terbatas karena diberi 1 SKS. Mohon manfaatkan semaksimal mungkin seperti yang diutarakan Dokter Ade tadi, karena ini nanti begitu masuk profesi, ini ilmu yang kalian dapat ini sangat-sangat bermanfaat. Dan di klinik kalau tidak bisa mendiagnosa, dari 8 departemen semua, dari 8 klinik ya, 7 klinik semua pasti memakai foto radiologi. Jadi ya, yang utama harus paham anatomical landmark, itu harus ya, karena nanti jangan sampai sesuatu yang normal dikelirukan bahwa kelainan. Jadi ini sangat-sangat fatal nanti kalau masuk di klinik
Nanti ketua kelompok minta jadwal ke ruang radiologi ya, jadwal yang akademik maupun yang bagian. Ada yang bertanya lagi? Mohon izin bertanya dokter, tadi kan per kelompok itu kan membuat grup dengan dokter Oti dan dokter Adi itu berarti via WhatsApp gitu ya, Dok? Ya, jadi Baik. WA grup. Nanti untuk RKG 1 pembimbingnya ya pasti PJM, karena PJMK-nya yaitu Dr. Oti, untuk RKG 2 saya sebagai PJMK-nya. Dan ini yang lainnya mana ya? Saya nggak melihat wajah-wajah yang lain. Nanti setiap kali kalau kan jadi nanti ada jadwal online, ada jadwal offline. Jadi ketika nanti online, saya minta kalian aktifkan videonya. Ya, tidak boleh tidak boleh ditutup videonya. Tolong yang lainnya yang masih menutup videonya tolong dinyalakan. Mohon perhatian ya. Jadi jangan disepelekan walaupun online ini kadang dibuat seenaknya. Online itu kadang ada yang presentasi ataupun yang mendengarkan itu ya, audiensnya itu dalam keadaan mobile, di dalam mobil, di jalan-jalan, dengerin. Itu kelihatan. Jadi kita juga walaupun kalian pakai virtual virtual background itu kita masih bisa lihat. Jadi mohon jangan dilakukan seperti itu karena nggak bisa fokus. Itu nanti ada penilaian sendiri karena kalian tidak atensi atau tidak memperhatikan kalau temennya udah presentasi materinya apa kalau nanti ditanya nggak ngerti. Padahal pada satu season pada waktu presentasi pasti ada tanya jawab. Ya. Ada pertanyaan? Dokter izin bertanya kembali untuk yang RKG 1 untuk presentasi itu isi presentasinya itu merupakan penjelasan isi video atau menjelaskan materi atau kasusnya begitu ya? Kalau presentasi ya itu untuk RKG 2. Jadi itu nanti ada beberapa materi tentang misalnya pada tumor jinak, misalnya ada ameloblastoma, ada OKC, ada beberapa macam kasus yang sering ditemukan ketika kalian praktek nanti, ya ketika kalian lulus nanti, ya. Pokoknya itu yang kasusnya yang sering ditemukan. Nah itu biasa nanti dosen pembimbing yang akan memilihkan pada kalian mana yang akan dipresentasikan, ya. Karena dengan pertimbangan itu kasus mana yang sering keluar ketika ujian kompetensi atau kasus mana yang akan sering kalian temukan nanti pada praktek sehari-hari, ya. Lalu untuk video, nah kalau video itu kalian membuat video menjelaskan tentang semua topiknya. Ya, kalau tumor jinak, semua tumor jinak kalian harus jelaskan. Kalian harus mempresentasikan. Ya, jelas. Jadi kalau untuk PPT, presentasi PPT nanti ketika di kelas, ketika pada saat hari H, PPT itu berisi kasus-kasus pilihan oleh dosen pembimbing. Tapi untuk video yang kalian share sebelum perkuliahan itu tentang semuanya. Ya. Jadi satu bab itu kan tumor misalnya kayak anatomi dan anomali. Itu satu bab di White and Farlah itu jadi satu bab ya. Nah, itu kalian bikin videonya semuanya.
Tapi kalau untuk presentasinya nanti ketika hari H itu nanti dipilih mana nih misalnya yang sering kayak fusion atau gemination ini untuk anomali ya contohnya ya fusion, gemination atau concretion atau toroidontism hanya beberapa kasus pilihan aja yang dipresentasikan. Jelas? Nah, tapi nanti ketika tanya jawab kalian bisa berdiskusi tentang semuanya yang ada di satu bab itu. Gitu. Nah, lalu Apakah untuk RKG 1 juga begitu ya, Dok? kalau RKG 1 berbeda ya. Kalau misalnya RKG 1 kan dia tidak ada khusus namanya. Ini biar Dr. Oti yang menjelaskan. Bentar ya, kalau Animasi itu. ya sudah. Untuk RKG 1 tadi kan sudah saya tayangkan bahwa video animasi. Jadi contohnya dasar-dasar radiologi, dasar-dasar radiasi. Maaf. Jadi ada atom. Atom itu misalnya eh, keluar dari intinya. Itu kalian buat animasi keluarnya dari eh, intinya itu seperti apa. Kemudian nanti misalnya paparan radiasi dari sinar X keluar dari pesawat sinar X itu ada cupnya ya, cupnya dari pesawat sinar X. Di dalamnya itu ada katode, anode. Kalian buat animasi aliran gelombang elektromagnetiknya seperti apa sampai dia kena ke objek. Kemudian ada screen-nya, ada apron. Kalau ada apron bagaimana? Kemudian di ruangan itu ada PB-nya dan sinar itu berpendar. Itu kan ada hamburan Compton. Itu kalian buat animasi. Jadi tertabrak ya pada pantulan pada PB yang ada di dinding, kemudian kembali lagi itu namanya hamburan Compton. Itu seperti itu. Kalian pelajari dulu, kemudian nanti baru bisa membuat animasi. Nah, itu yang perlu bimbingan. Yang paling paling apa ya riskan ini yang kelompok satu yang pertama kebagian kelompok satu ini yang pertama tampil ini. Nanti kalian bagikan nanti atau jadwalnya ini seperti yang saya sebutkan kelompok kelas A, A1 ini yang biasanya muncul dulu. B1 muncul dulu, C1 muncul dulu. Nah, ini yang dasar-dasar, bagian dasar. Seperti itu. Jadi nanti yang kelompok yang minggu depan Ada yang ditanyakan? Saya tambahin ya dok ya. Iya. Jadi untuk kelompok yang minggu depan sudah mulai presentasi, mulai besok hari ini harusnya sudah menghubungi dosen pembimbing. Ya. Jadi nanti setelah ini PJ masing-masing kelompok ada kelompok kelas internasional 1, kelas internasional 2, kelompok A1, A2, A3, ya B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini segera menghubungi admin departemen Mbak Nita untuk meminta jadwal. Ya, nanti setelah dapat jadwal dari Mbak Nita, kalian langsung bergerak untuk menghubungi dosen pembimbing. Karena untuk janjian bimbingan pembuatan video. Ya, karena kan H-3 sudah harus dibagikan. Berarti kalian cuma punya 4 hari. Kalian hanya punya 4 hari untuk membuat video. Ya, berarti kalau bimbingan minimal 3 kali, berarti kalian mulai Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Kamis, Jumat ini kan libur nih. Berarti kalian minta untuk konsultasi secara online. Ya. Kalau yang kuliahnya
hari Jumat masih enak nih. Yang hari Jumat enak nih, masih ada spare waktu kira-kira 10 hari. Tapi yang dapat jadwal hari Selasa, kalian hanya punya 7 hari. Ya, 4 hari untuk pembuatan video sudah harus fix. Karena H-3 sudah harus dibagikan ke kelas dan dosen. Ya, paham? Jadi setiap hari harus harus konsultasi ini berarti. Dan untuk presentan yang untuk kelompok yang minggu depannya lagi, itu kalian mau bergerak mulai besok untuk janjian juga nggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Yang untuk jadwal tanggal 16. Tanggal berapa dok? Yang 2 minggu lagi. 13. Jadi kan jadi nanti presentasi kelompok pertama kan tanggal 13. Ya. Nanti kan presentasi lagi yang tanggal 20. Nah, kelompok yang presentasi tanggal 20 kalau mau konsultasi mulai besok juga sudah boleh. Ya. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, jadi supaya nggak keteteran nanti sebelum waktu, sebelum deadline-nya, bisa kalian mulai cicil-cicil. Ya. Itu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Mohon izin mengkonfirmasi dokter untuk yang RKG 1 itu berarti per minggu ada satu kelompok yang maju presentasi begitu. Jam 7 sampai jam 8 satu kelompok ini. Pakai punya ya DGB. Ya, ini lagi, Mbak. Jadi nanti RKG 1 ada 2 sehari. 2 kelompok. Ya, kalau Ya, kan nanti jamnya kan jam 7 sampai jam 8 itu satu topik, nanti terus jam 8 sampai jam 9 topik yang kedua. Begitu. Ya, jadi 2 kelompok, 2 topik. Ya, satu hari itu 2 kelompok, 2 topik. Oke? Baik Sudah? dokter. Jadi nanti langsung aja nanti setelah kuliah ini kalian ke admin departemen, ke Mbak Nita untuk konfirmasi jadwal. Ya, konfirmasi jadwal dan pembagian dosen pembimbingnya. Oke? bisa konsultasi ke kita juga walaupun kita dua jadwal. Ya. Saya dan Dr. Oti ada di ruangan dosen nanti sampai siang. Kalian kalau misalnya bingung bisa mau ketemu langsung, oke, bisa ketemu sama kita di ruang dosen. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sekali lagi, nanti ketika kuliah online, bagi yang tidak menyalakan video akan kita anggap absen. Ya. Kita sepakat ya. Saya bikin kesepakatan di awal dengan kalian. Nanti ketika perkuliahan online, bagi yang tidak menyalakan video akan dianggap absen. Walaupun di sini kalian sign in, kalian join, tapi kalau nggak ada wajahnya, nggak ada videonya, kalian nyalakan, saya anggap absen. Nanti saya akan sampaikan ini ke dosen-dosen yang lainnya. Ya, kita sepakat ya. Sepakat dulu nih. Sepakat ya? Dijawab dong. Sepakat nggak? Sepakat dokter. Sepakat ya? Oke. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya dan Dr. Oti
akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga semangat semua, semoga lancar semua, dan apa yang kita sepakatin bisa kita laksanakan sama-sama. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.